Vivat Cor Jesu, per Cor Maria. Terpujilah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Saudara-saudari, sahabat Residinian, jumpa kembali dengan saya, Romo Antonius Tugiatno SCY, dari komunitas SCY Kokonau Papua, dalam resi renungan singkat Deonian. Hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Kita akan mendengarkan dan merenungkan bacaan dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Marilah kita membuat tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Saudara-saudari pendengar resi yang dikasihi oleh Tuhan Allah, saya merenungkan 2 hal unik dalam perikop Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Yang pertama, tentang adat perkawinan Levirat. Perkawinan Levirat adalah suatu tradisi Yudaisme, di mana seorang lelaki ipar mempunyai kewajiban membangkitkan keturunan dari istri saudaranya, bila mana seorang suami mati tanpa meninggalkan keturunan. Kita dapat melihat aturan ini dalam Kitab Ulangan bab 25 ayat 5 sampai 10. Aturan perkawinan inilah yang dirujuk oleh orang-orang Saduki untuk bertanya kepada Yesus perihal hak kepemilikan istri. Lebih dari itu, mereka bertanya sangat ekstrim, sampai 7 kali berturut-turut. Kalau kita berhitung secara matematika, andaikan pernikahan pertama usia istrinya itu 15 tahun, dan suami bersaudara itu mati berturut-turut setiap 10 tahun. Bayangkan guys, perkawinan itu berakhir, yang paling terakhir adalah wanita itu sudah berusia 75 tahun. Secara medis, pastilah sulit untuk membangkitkan keturunan. Kasihan juga saudara laki-laki terakhir yang beroleh tugas kewajiban adat itu. Ada kemungkinan bahwa angka 7 yang dimaksud oleh orang-orang Saduki menunjuk pada angka sempurna. Angka 7 disebutkan berulang kali dalam kitab suci. Misalnya Tuhan Allah yang beristirahat pada hari ke-7.
kita harus mengampuni 70 kali, 7 kali, dan seterusnya. Hal yang aneh menurut saya adalah mengapa orang Saduki mempersoalkan tentang hal yang mereka sendiri tidak percayai. Maka Yesus menerangkan kepada mereka perbedaan hidup sekarang ketika orang masih terikat dengan badan jasmani dan kehidupan sesudah kebangkitan, di mana jiwa manusia tidak lagi terikat dengan badan jasmani dengan segala keperluannya. Maka yang kedua, kita sebagai seorang beriman yang kita percaya akan adanya kebangkitan badan, kita merenungkan kehidupan kekal atau kehidupan eskatologis sesudah kebangkitan itu. Jaminan yang pertama mengapa kita yakin dengan adanya kebangkitan adalah Yesus sendiri sudah mengalami kebangkitan itu. Bila kita percayakan Yesus yang bangkit, maka kita juga akan percaya bahwa kita akan dibangkitkan sesudah kematian. Hanya tentang waktunya kapan memang tidak ada yang tahu. Saat di dunia ini kita terikat dengan kebutuhan duniawi, tetapi saat kita sudah hidup dengan cara lain, kita tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi, termasuk nafsu-nafsu badani. Meyakini akan adanya kehidupan yang akan datang itulah kita merenungkan hal-hal yang lebih penting sebagai persiapan hidup kudus, bukan lagi berpikir tentang besok akan menjadi istri siapa atau suami siapa seperti orang-orang Saduki. Tidak perlu berpikir pula bakso yang paling enak di warung sebelah mana, kendaraan paling bagus, buatan siapa, jenisnya apa, dan seterusnya. Yang lebih penting adalah kita berusaha untuk hidup kudus, bahkan sejak dari sekarang. Kita sebagai manusia yang dikarunia akal pikiran dapat mengontrol nafsu dan keinginan-keinginan yang seluruhnya dapat kita arahkan pada suatu kebaikan. Maka peringatan Bunda Maria yang dipersembahkan kepada Allah pada hari ini memberi teladan bagi kita bahwa Bunda Maria sebagai orang yang dipilih dan dipersiapkan Tuhan melalui cara yang tidak asal pilih begitu saja. Akan tetapi Bunda Maria diberkati sejak awal hidupnya. Selain itu, Bunda Maria dalam kisah hidupnya juga berusaha menjaga kekudusan diri dengan cara hidup doa yang tekun. Maka kita mensyukuri rahmat Allah melalui Bunda Maria telah turut berperan dalam karya keselamatan. Bunda Maria yang selalu menjadi pengantara dan pendoa bagi kita untuk sampai kepada putranya, karena Bunda Maria dan putranya menyatu kekal tak terpisahkan. Semoga hati kudus Yesus senantiasa merajai hati kita.